Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih muda, beliau adalah seorang eksportir. Nabi Muhammad membawa barang dagangannya dari Mekah ke wilayah Suriah, kalau dulu dikenal dengan Syam, dan kembali dengan barang dagangan yang tidak tersedia di Mekah. Ini mirip sekali dengan peranan seorang eksportir dan importir dalam perdagangan internasional. Selain itu, Nabi juga bekerja sebagai mitra dagang Khadijah, yang pada akhirnya beliau menikah dengan Siti Khadijah. Tugasnya mencakup pengelolaan barang, penjualan, dan negosiasi harga. Dalam istilah modern saat ini bisa dikaitkan dengan distributor atau perwakilan bisnis. Nabi Muhammad SAW menjalankan bisnisnya, menjalankan perdagangannya dengan prinsip kemandirian dan inovasi. Beliau mampu membaca peluang besar, menjual produk yang sesuai dengan kebutuhan konsumen, dan menjaga hubungan baik dengan mitra dagang. Di dalam berbisnis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengedepankan atau menerapkan kejujuran, amanah, etika, dan adaptasi pasar. Nabi ketika menjadi seorang pebisnis atau pedagang, beliau tidak pernah menipu kualitas barang dagangannya. Berbeda dengan saat ini, kebanyakan atau mungkin ada di antara kita yang menjadi pedagang kemudian mencoba menutupi kekurangan atau barang dagangannya. Jadi kadang-kadang kita menyembunyikan sesuatu yang seharusnya diketahui oleh pembeli, namun oleh kita dinarasikan sebagai barang yang berkualitas bagus, padahal dagangannya itu tidak sesuai dengan narasi yang disebutkan. Beliau juga selalu menjaga kepercayaan pelanggan dan mitra bisnisnya. Beliau sangat menjunjung tinggi etika dan tidak mengambil keuntungan berlebihan atau zalim dalam kamus perdagangan. Beliau juga memahami kebutuhan pasar di berbagai wilayah, sehingga Nabi Muhammad SAW memiliki keuntungan besar di dalam setiap menjalankan bisnisnya, karena beliau ini selalu mengedepankan kejujuran dan tidak menipu, karena hal ini akan menyebabkan kerugian terhadap para pembeli. Nabi selalu menjaga etika dan selalu jujur dan amanah dalam menjalankan bisnisnya. Di era modern ini kita bisa belajar dari Nabi Muhammad SAW dalam membangun usaha. Dalam bisnis online misalnya, kejujuran berarti memberikan deskripsi produk yang sesuai dengan produk kita. Kita tidak membuat deskripsi yang bagus, tetapi sesungguhnya barang yang akan kita jual ini tidak sesuai dengan deskripsi yang tertera. Di dalam bisnis offline misalnya, kita juga harus menjaga hubungan dengan pelanggan seperti Nabi menjaga jaringan dagangannya. Maka dengan memadukan prinsip-prinsip ini dengan teknologi kekinian, kita bisa sukses tanpa meninggalkan nilai-nilai Islam. Memang sebelum diangkat menjadi Nabi Muhammad SAW ini memang memiliki reputasi yang sangat baik sebagai seorang pengusaha. Nabi Muhammad mulai belajar berdagang sejak ia masih kecil, ketika ikut pamannya Abu Thalib dalam perjalanan dagang ke negeri Syam.
Pengalaman ini memberikan pengetahuan tentang perdagangan dan jaringan dengan pedagang lain. Nabi Muhammad akhirnya karena kejujurannya, kemudian beliau dijuluki dengan sebutan Al-Amin atau orang yang dapat dipercaya, karena memang sifatnya yang jujur, amanah, dan dapat diandalkan dalam berdagang. Kejujuran ini yang menarik perhatian banyak pedagang, termasuk waktu itu Siti Khadijah, seorang pengusaha sukses di kota Madinah. Maka setelah Nabi Muhammad dewasa, Nabi Muhammad bekerja sebagai agen dagang untuk Khadijah binti Khuwailid. Di dalam perjalanan dagangnya ke Syam, Nabi Muhammad menunjukkan integritas dan kecerdasan bisnisnya, menghasilkan keuntungan besar untuk Khadijah. Nabi Muhammad ini menjalankan perdagangan dengan adil, tidak pernah menipu dan mengutamakan keberkahan daripada keuntungan semata. Beliau tidak pernah memanfaatkan kelemahan pembeli atau mitra dagang. Hingga akhirnya kesuksesan Nabi Muhammad ini dalam reputasinya ini membuat Khadijah tertarik, sehingga akhirnya Khadijah melamar Nabi Muhammad untuk menikah. Dan ketika Nabi Muhammad dan Khadijah ini menikah, kemudian keduanya mengelola bisnis mereka bersama-sama. Apa saja perdagangan yang diperdagangkan oleh Nabi waktu itu? Barang-barang yang biasa diperdagangkan oleh Nabi Muhammad diantaranya adalah rempah-rempah, kain, wewangian, dan komoditas lain yang dibutuhkan oleh masyarakat saat itu. Bisnis yang dijalankan oleh Nabi mengajarkan banyak prinsip penting seperti kejujuran, tanggung jawab, etika di dalam berdagang yang menyebabkan Nabi Muhammad ini menjadi teladan bagi umat Islam hingga saat ini. Pada saat Nabi Muhammad bekerja atau menjadi mitra dagang dari Khadijah, Nabi Muhammad bertanggung jawab atas pengelolaan barang dagangan yang dikirim ke wilayah Hijaz, atau kalau sekarang itu wilayah sekitar Mekah dan Madinah. Beliau itu mengatur logistik, strategi penjualan, dan memastikan transaksi berjalan adil dan menguntungkan. Jika dikaitkan dengan dunia modern saat ini, prinsip bisnis Nabi Muhammad ini bisa menjadi inspirasi bagi para eksportir dan pelaku usaha global. Sehingga apabila kita mencontoh bisnis Nabi, insya Allah kita akan menjadi seorang pengusaha yang sukses, baik di dalam bisnis maupun keluarga. Kepiawaian Nabi Muhammad saat itu, ketika banyak orang Mekah memberikan kepercayaan menjadi mitra dagang Nabi Muhammad mengelola keuangan yang diamanahkan ke beliau dengan cara membeli barang-barang yang ada di Mekah, barang-barang yang bagus dan kualitas yang bagus untuk dijual ke daerah lain. Kemudian Nabi Muhammad setelah sampai ke daerah lain membeli barang-barang yang berkualitas yang tidak ada di Mekah, kemudian barang-barang ini dijual di Mekah. Sama dengan saat ini, misalnya kita ada di desa, kita menjual hasil bumi kita atau barang-barang yang ada di desa, kemudian kita jual ke kota. Nah, setelah sampai di kota, kita menjual dagangan kita, kemudian pulang dengan membawa barang-barang yang tidak ada di desa. Ini menjadi salah satu inspirasi kita dari strategi bisnis yang pernah dijalankan oleh Rasulullah SAW. Sehingga apabila kita sukses menjalankan bisnis kita, insya Allah kita juga akan sukses bersama keluarga. Tidak lupa Nabi Muhammad SAW seringkali mengajarkan kepada kita agar usaha ini juga harus diimbangi dengan doa, dan karena manusia memiliki keterbatasan kemampuan, maka
kita harus menyandarkan diri seluruh usaha kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara berdoa. Mari kita mencontoh bisnis Nabi agar keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Demikian, semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.